Welcome back to my channel. My name is Tony Pakman SPD. Now, I'm gonna teach you in terms of simple present tense, and make sure you watch this video till the end. You know, I realized that many students out there are truly frustrated of understanding tenses. That is why I made this video so easy to understand for those who are not good at it. So, the English learners, I will explain my lessons, simple present tense, sometimes bahasa Indonesia, sometimes English, so that you can understand what I'm saying. So, let's get started. Simple present tense. So, what's the meaning of simple present tense? In bahasa, kejadian atau peristiwa yang terjadi sekarang ini. In other words, it's not connected to the past time or future time. Gak ada kaitannya dengan masa yang lalu atau masa yang akan datang. Jadi kejadian ini memang benar-benar notabene-nya terjadi hari ini. Oke, jadi that's why you have to know the meaning of simple presence. Oke, now let's go for parents. Jadi rumus dari simple present tense-nya ada dua. Video sebelumnya mungkin the English learners lihat bahwa ada dua. Yang pertama menggunakan to be dan verb. Yang pertama adalah subject plus to be plus complement. Jadi to be-nya yaitu is and are. Oke. Jadi complement itu apa? Gitu. Complement itu adalah adjective, kata sifat, adverb, kata keterangan, dan juga noun. Apa itu noun? Kata benda. Oke, jadi ketika kita membuat kalimat dengan menggunakan is and are, itu harus diikuti oleh complement. Jadi nggak boleh digabung dengan verb one, nggak boleh. Oke. Yang kedua adalah subject plus verb one plus object. Object ini adalah yaitu sasaran. Jadi objek dapat menjadi dua. Nanti akan kita bahas for the next video. Oke, jadi verb one ini yaitu dipakai oleh subjek I, you, Dewi tanpa, perhatikan ini, tanpa ada akhiran s atau is. Oke. Dan verb one yang memakai akhiran is itu digunakan oleh subjek she, he, it jika, if subjek. Oke, verb endingsnya ada seperti ini, s, double s, sh, ch, x, and o. Oke. Dan verb one plus s itu digunakan tetap juga subjeknya she, he, it, tapi tidak menggunakan endingnya is. Oke. Artinya di luar dari akhiran kata kerja ini kita gunakan suffix s. Oke, baik, the English learners, kita akan lihat verbs ending yang di bawah ini, yaitu do, go, touch, push, wash, watch, kiss, fix, brush. Oke, do itu bisa diikuti akhiran is jika subjeknya she, he, it. Oke. Demikian juga verbs adding suffix s. Oke, perhatikan di sini. Jika akhirannya itu di luar dari yang kita lihat ini, yaitu read. Ini kan akhirannya di, maka subjek suffixnya harus s. Jika subjeknya she, he, it. Paham ya sampai di sini? Oke, perhatikan di sana make, sit, sleep, drink, and cook. Itu semua harus tambahkan akhiran s, right? Now, verbs with no suffixes s or es. Jadi kata kerja yang tidak ada akhiran s dan es itu yang subjeknya I, you, Dewi. Oke. Biar lebih jelas lagi kita akan lihat. Let's have a look the examples. Number one, kita harus paham dulu yaitu kalau menggunakan verb ini auxiliary-nya does and do, ya. Oke, kalau misalnya to be hanya is tambah not. Ini fungsi dari does and do ini untuk mengubah kalimat positif ke kalimat negatif dan juga kalimat interrogative. Oke, now let's have a look at the examples. Number one, she touches her face. Perhatikan di sini, she touches. Jadi ini is. Kenapa ada akhiran is? Karena ada kata kerja yang berakhiran ch. Perhatikan ini. Oke, perhatikan ini, oke? Right, jadi she does not touch her face. Oke, sir, kenapa tidak ada lagi is di sini? Karena sudah ada dibuat di sini, does not. Oke, does she touch her face?
Jadi sebenarnya kalau membaca kalimat itu harus ada intonasi ya. Nanti kita akan masuk ke speaking class. Oke. For the next video I mean. Oke. Yang kedua, we watch TV every day. We do not, perhatikan di sini. Oke. Jadi kalau subjeknya Ayu Dewi itu menggunakan auxiliary do. Oke. Jadi we watch TV every day. We do not. Nah, ini dia. Biar lebih jelas lagi. We do not watch TV every day. Kemudian yang terakhir, do we watch TV every day? Right? Apakah kami menonton TV setiap hari? Oke, jawabannya bisa yes or no. Oke. Now number 3. Oke. The third example, he is sometimes terrified. Ini sometimes apa ini, sir? Sometimes itu adalah adverb of frequency. Oke. Seperti sometimes, often, never, usually, and so forth. Oke, jadi letak adverb of frequency ini, perhatikan ini, the English learners. He is, jadi setelah dia apa? Setelah to be, baru bisa kita buat adverb of frequency. He is sometimes terrified. Oke, he is sometimes terrified. Ini terrified, very scared. Oke. Yang kedua, he is not. Jadi kalau kita ubah ke dalam kalimat negatif, tinggal hanya menambahkan apa? Not. He is not sometimes terrified. Yang kalimat pertanyaannya adalah is he. Jadi kita buat, oke, kita letakkan is ini di depan. Is he sometimes terrified? Apakah dia kadang-kadang sangat takut gitu loh, ya? Oke, the last example. Perhatikan, she usually sleeps. She usually sleeps punctually. Ini usually apa, sir? Usually tetap juga adverb of frequency. Jadi kita lihat dulu perbedaan letak dari adverb of frequency jika digunakan to be dan juga verb. Perhatikan di sini, she usually sleeps. Jadi diletakkan sebelum sebelum verb atau setelah subjek. She usually sleep punctually. Oke, kalimat negatifnya, she does not usually sleep punctually. Apa punctually? Punctually itu is similar to on time. On time itu tepat waktu. Does she usually sleep punctually? Oke. Jadi the English learners, untuk membuat kalimat memahami, kita harus tahu yaitu basic daripada simple present tense itu. Jadi kalau membuat kalimat atau berbicara, bahkan menulis bahasa Inggris, ya kita harus paham patternnya. Jadi banyak orang nggak perlu patterns, nggak perlu grammar. It's impossible. Ya, jadi kita yang akademik harus lebih memahami ini supaya kita paham menjelaskan kepada orang-orang yang belum paham dengan grammar. So, kepada English learners atau orang tua yang menonton video ini, I believe, saya percaya jika diulang-ulang penjelasan saya tadi, everything is gonna be okay. So keep practicing, make your future bright by studying hard. Bravo!